Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi adik-adik semua bersama kami dari Radio Komunitas Lintas Merapi. Kali ini ada Kak Petro yang akan ditemani oleh Kak Priskila dan juga ditemani oleh Kak Irena. Halo Kak Priskila. Halo Kak Priskila. Halo semuanya. Halo Kak Iren. Halo adik-adik. Ya, selamat sore adik-adik semua. Semua sudah siap? Kami akan berbagi tentang bagaimana kita siap siaga bencana. Nah, nanti ada Kak Petro berbagi dengan Kak Priskila dan Kak Iren untuk bercerita. Nah, adik-adik nanti kalau sudah siap, kita akan mulai. Semua sudah siap belum? Gimana nih Kak Priskila? Kita bisa mulai? Bisa dong Kak. Ayo kita mulai. Ya, baik. Kalau sudah, mungkin kita bisa mulai berkaitan dengan cerita pertama. Yang pertama adalah Punakawan dan bencana gempa bumi. Nah, mungkin adik-adik sebelum mulai, mungkin Kak Priskila akan menceritakan atau langsung lagu gitu Kak Pris? Oh iya dong, kita ada lagu nih adik-adik. Jadi kita mau sama-sama dengarkan dulu ya lagunya. Yuk, mungkin bisa dibantu oleh Kak Irena. Ya, sebentar. Kak Irena itu bawa apa ya? Kok kecil tapi dipegang-pegang? Bawa apa Kak Iren? Ya, jadi kakak bawa ukulele. Sebentar, Kak Petro belum tahu apa itu ukulele. Adik-adik tahu atau belum apa itu ukulele? Jangan-jangan pernah dengar lele. Apa sama ya Kak Iren? Oh, bukan dong. Jadi ini bukan ikan lele yang hidup di air ya. Jadi ini alat musik seperti gitar, tapi hanya 4 senar. Jadi Sebentar. Bunyinya gimana Kak? Pengen dengar sedikit. Kak Petro juga belum pernah dengar ini. Nah, ini bunyinya seperti ini. Seperti gitar kan? Oh, jadi nanti kita nyanyi pakai itu Kak Iren? Ya, benar. Kak Petro boleh ikut nyanyi? Boleh dong. Adik-adik ikut? Boleh? Harus dong. Harus semuanya harus ikut nyanyi ya. Ya, baik. Sekarang mungkin Kak Petro ikut Kak Priskila deh. Coba Kak Pris. Ya, oke. Kita mulai ya lagunya. Semuanya didengarkan baik-baik. Ya, judul lagunya Awas Ada Gempa. Oke, kita mulai ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindari dari kaca. Kalau ada gempa, cari tempat terbuka. Oh, jadi kalau ada gempa, kita harus bagaimana? Kak Pris. Nah, seperti yang tadi, dari liriknya, kalau misalnya ada gempa, kita harus yang pertama kali dilakukan adalah melindungi kepala. Terus habis itu kalau ada gempa kita juga harus masuk kolong meja adik-adik supaya nanti nggak ketimpa sesuatu, barang-barang yang berat, kena kepala. Terus adik-adik juga harus menghindari kaca. Dan yang terakhir adalah cari tempat terbuka gitu Kak Petro. Oh, jadi begitu ya Kak Pris. Nah, sekarang Kak Petro jadi tahu tentang kenapa kita harus berlindung, berlatih kalau misalnya ada gempa. Gempa itu sebenarnya apa ya? Nanti kalau misalnya Kak Petro masih belum tahu gempa itu seperti apa, diajari Kak Pris, diajari Kak Iren. Wah, pasti dong. Nanti kita dengarkan sama-sama ya. Nah, sekarang kita mau dengar lagi lagunya biar adik-adik biar lebih paham, biar lebih ingat lagunya. Gimana Kak Iren? Mau diteruskan? Oke dong, Yuk, ayo. adik-adik kita nyanyi lagi. Ayo Kak Iren. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindari dari kaca. Kalau ada gempa, Cari tempat terbuka. ya, begitulah adik-adik lagunya. Semoga tadi lagunya bisa dipelajari. Nah, sekarang mungkin kita bisa mulai lagu. Kita mulai lagi dari ceritanya. Kali ini Kak Petro akan bercerita tentang
punakawan dan bencana gempa bumi. Di suatu hari yang indah, para punakawan sedang berjalan-jalan di lereng gunung berapi. Pada pagi yang cerah ini, Kak Gareng dan Kak Bagong ingin mencari makan bersama. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Hai Bagong, ayo kita cari makan. Aku sudah lapar nih. Semalaman aku hanya makan sedikit. Ih, mengapa kau makan sedikit? Biasanya kan makanmu banyak. Ih, siapa bilang yang makannya banyak itu kamulah Bagong. Iya nih, makanku memang banyak. Maklum, aku kan lebih besar daripada kamu. Sudahlah, ayo kita cari makan. Perutku sudah keroncongan nih. Setelah itu, Kak Bagong dan Kak Gareng pun pergi mencari makan. Ketika mereka asik makan, tiba-tiba Gareng merasakan sebuah getaran. Aduh, Bagong, kamu merasakan ada guncangan tidak? Bagong, kamu merasakan ada guncangan? Guncangan? Oh, tidak. Sudahlah, Gareng. Kamu makan saja. Kalau tidak, aku yang akan makan milikmu. Bagong, kamu sungguh tidak merasakannya. Kali ini benar-benar terasa loh. Gareng, sudahlah. Kau aman bersamaku. Kau tidak tahu kalau aku ini Bagong yang cerdik. Gareng, sepertinya aku merasakan getaran yang kamu rasakan tadi. Iya kan Bagong? Aduh ya ampun, bagaimana ini? Getarannya semakin kencang. Bahkan tubuhku pun ikut gemetar. Ah, kau jangan jadi penakut. Sudahlah, kita tidak akan kenapa-napa. Percayalah, ini hanya getaran biasa. Getaran itu pun adik-adik mulai membuat pohon-pohon tumbang. Dan dari kejauhan terdengar suara gempa bumi, gempa bumi, gempa, gempa, gempa. Bagong, cepat lindungi kepalamu dan cari tempat yang aman. Ayo cepat. Ih, kenapa aku harus melindungi kepalaku? Kepalaku ini kuat, Gareng. Hei, kamu tidak lihat pohon-pohon yang mulai roboh? Bagaimana kalau itu menimpa kepalamu? Ayo sekarang lindungi kepalamu. Karena jika gempa seperti ini, yang harus diingat pertama adalah melindungi kepala. Ya, baiklah, Gareng. Aku ikuti saranmu. Aku lindungi kepalaku. Adik-adik, ketika Kak Bagong menggerakkan tangannya untuk melindungi kepala, Kak Gareng melihat ada sebuah kayu tengkurap yang membentuk seperti lorong. Bagong, sini. Ayo kita berlindung di bawah kayu ini sampai gempanya reda. Tidak mau. Aku mau pulang saja. Tiba-tiba adik-adik, tidak diduga sebuah ranting pohon tumbang berat dan mengenai kaki kanan Kak Bagong. Aduh, sakit. Tolong aku, Gareng. Sakit sekali. Loh, gitu loh adik-adik. Dengar ya, Kak Bagong merintih kesakitan karena kakinya tertimpa ranting pohon tadi. Dengan segera, Kak Gareng berlari ke arah Bagong dan menolongnya. Ayo Bagong, kita berlindung di sini. Ayo. Kak Gareng adik-adik kemudian mengajak Kak Bagong berlindung di bawah batang kayu yang terlihat aman dan berlindung di situ hingga gempa mulai mereda. Bagong, gempanya sepertinya sudah mulai reda. Ayo kita ke tanah lapang di sebelah sana. Sepertinya sudah terlihat Semar dan Petruk yang berkumpul. Ayo kita ke sana. Gareng dan Bagong pun keluar dari kayu tersebut karena kakinya yang sakit. Saat tertimpa ranting tadi adik-adik, akhirnya Kak Bagong dibantu oleh Romo Semar dan Kak Petruk untuk berkumpul di tanah lapang. Sini Bagong, aku obati dulu lukamu yang tadi. Sakit ya? Terima kasih ya, Gareng. Sudah menolongku. Aku tidak akan melupakan nasihatmu. Kalau ada gempa, harus melindungi kepala. Terus
berlindung di bawah kolong yang kuat seperti yang terbuat dari kayu supaya bisa terhindar dari bahaya pohon tumbang. Dan yang terakhir adalah pergi berkumpul ke tanah lapang setelah gempa mulai mereda. Maafkan kesombonganku ya, Gareng. Iya, sama-sama Bagong, tidak apa, tapi jangan lupakan pelajaran tadi ya. Kak Bagong dan Kak Gareng pun adik-adik setelah mengalami bencana gempa bumi, akhirnya kembali berjalan-jalan. Tapi mereka lebih berhati-hati. Ketika ada gempa bumi, mereka sekarang jadi tahu bagaimana perilaku yang bisa diterapkan untuk gempa bumi. Nah, mungkin adik-adik nanti suatu saat kalau mengalami gempa bumi, paling tidak bisa tahu kan ya. Nah, diingat-ingat lagunya tadi. Ayo sekali lagi kita menyanyikan lagu Awas Ada Gempa. Nah, mungkin yang sudah mulai hafal sambil ikut nyanyi ya adik-adik. Yuk Kak Iren sekali lagi. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindari dari kaca. Kalau ada gempa, cari tempat terbuka. Itu ya adik-adik, kita sudah belajar satu bagaimana kita menghadapi bencana gempa bumi. Nah, sekarang masih kita belajar lagi. Tapi sebelumnya, ayo kita nyanyi, mari kita belajar. Mungkin Kak Iren bisa ikut kalau nanti kita pandu lagu sama-sama, kita aja yang nyanyi ya, langsung. Nah, masih ingat adik-adik, judul lagunya adalah Pergi Belajar. Ayo kita coba. Yang gini loh nadanya, pasti Kak Priscila dan Kak Iren lupa. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Sudah ingat belum? Kak Pris, Sudah. jangan biarkan Kak Petruk sendirian ngomong sendiri. Sudah? Sudah. Ya, sudah. Mungkin kita nyanyi sekali lagi adik-adik sebelum nanti kita belajar satu, yaitu judulnya Tikus yang Sadar Tanah Longsor. Ya, mungkin kita bisa dengarkan lagunya dulu ya. Ya adik-adik, hari ini kita lanjutkan ceritanya. Nah, sekarang lagi musim apa ya kira-kira ya? Kak Iren masih ingat gak? Hari ini hari apa? Hari ini hari apa ya? Oh, hari ini hari Jumat. Nah, kenapa kok setiap hari hujan ya Kak? Karena musim hujan. Nah, kalau musim hujan berarti ingat ada lagu apa? Waspada banjir. Nah, mosok masih inget gak lagunya itu loh Kak Iren? Lagu tik 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 di bawah musim hujan. Oh. Lagunya Kak Iren itu adalah mosok Kak Petruk tok yang ingat itu loh. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terhingga. Cobalah tengok Dan ranting, pohon dan kebun basah semua. ya. Itu adik-adik, sekarang saat musim hujan biasanya ada bencana. Judulnya bencananya adalah bencana tanah longsor. Nah, sekarang Kak Petruk masih ya ditemani oleh Kak Priscila dan oleh Kak Iren akan bercerita tentang tikus yang
sadar tanah longsor. Yuk dengar adik-adik bareng-bareng. Suatu pagi di hari yang cerah, terlihat sekawanan burung yang sedang terbang ke sana kemari. Cuiwit, 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 cuiwit. Kicauan burung itu terdengar sangat merdu, menambah kesegaran udara di desa ini. Burung berkata pada teman-temannya, Ayo semuanya keluar dari sarang. Pagi ini udaranya sejuk sekali. burung-burung pun berterbangan adik-adik menunjukkan kegembiraan mereka. Cuiwit, cuiwit, cuiwit. Makin banyak yang berkicau. Cuiwit, 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 cuiwit. Kicauan gembira itu terdengar oleh tikus yang sedang berada di dalam tanah. Kira-kira tikus suaranya seperti apa ya? Miau, miau. Gitu Kak Lis. Bukan dong. Ayo kita dengarkan suaranya. Suara tikus seperti ini. Aum, aum. Itu suara apa adik-adik? Aum, aum. Suara Kak Petruk kayaknya ya. Mosok suara Kak Petruk itu gini, lah dalah Romo Semar kan gitu kalau Kak Petruk ya. Nah, ini loh suara tikus. Cuit, 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 cuit. Gitu enggak? Adik-adik pernah dengar suara tikus di rumahnya? Kayaknya cicit-cicit deh, Kak. Oh, kalau cuit itu tadi suara burung. Kalau cit, cit, cit suara tikus. Iya. Nah, ayo tikus, ngomong tikus, dari tadi diem terus. Tikus, ayo. Wah, burung kau gembira sekali pagi ini. Iya tikus, bagaimana tidak gembira jika setiap pagi udara begitu sejuk karena pepohonan yang rindang tumbuh di desa ini. Iya benar, aku juga suka sekali tinggal di sini karena tanahnya yang masih bisa aku tinggali. Tetapi terlalu banyak pohon sehingga jika aku jalan di dalam tanah, akarnya selalu saja menghalangi jalanku. Apa boleh buat? Aku gigit saja akarnya. Kita harus bersyukur tikus karena bisa tinggal di sini. Pohon-pohon yang rindang ini juga rumahku. Jika tidak ada pohon, maka tidak ada akar yang menahan tanah dataran tinggi ini. Dan akibatnya akan terjadi longsor. Sudahlah burung, kalaupun tidak ada pohon, kamu juga pasti masih bisa mencari pohon lain atau tinggal di sangkar penduduk desa. Kalau begitu aku pergi cari makan dulu ya, dadah. Ih, tikus, jangan bicara seperti itu. Aku pun ingin terbang bebas di udara. Tikus pun meninggalkan burung adik-adik dan burung terbang mencari makan bersama kawanannya. Ketika kembali, tikus terkejut. Kenapa? Karena jalan di bawah tanah tidak ada lagi, terhalang oleh akar pohon tadi. Tikus pun melihat keadaan di desa. Ia semakin terkejut karena pohon-pohon yang ada di desa kini sudah ditebang satu persatu. Harusnya gitu enggak ya? Enggak kan ya gitu adik-adik ya? Nah, sekarang bagaimana dengan tikus? Wah, kini tidak ada lagi pohon. Aku bisa berjalan dengan tenang di dalam tanah. Tolong aku. Hei burung, kenapa kamu menangis? Ada apa? Rumahku ditebang tikus. Kini aku harus pindah rumah, mencari rumah baru. Ya ampun, jangan bersedih burung. Harusnya kau senang karena kau akan mendapat rumah yang baru. Siapa tahu lebih baik. Semoga rumahmu yang di sana lebih baik ya. Tikus, kamu juga harus berhati-hati ya. Karena jika sudah tidak ada lagi pohon di sini, maka kemungkinan longsor akan terjadi. Tidak akan terjadi apa-apa di sini burung. Kamu jangan terlalu khawatir. Nah, akhirnya adik-adik, burung pun terbang meninggalkan tikus dan tikus kembali ke dalam tanah. Ketika pagi telah tiba, dengan semangat, tikus berjalan di dalam tanah sambil ngomel, cuit, cuit, alas itu si burung. Cit, cit, cit. Dengan girang, tikus berjalan sambil berkata, Wah, kalau begini kan jalanku jadi bebas hambatan. tikus berjalan terus untuk mencari makan. Tapi tak lama kemudian, tikus merasakan adanya rembesan air dari dalam tanah dan tanah mulai bergerak miring. Air dari mana ini ya?
tumben sekali di dalam tanah ini ada rembesan air. Apakah sedang hujan ya? Tikus keluar dari tanah dan melihat tiang-tiang yang mulai miring. Tetapi tikus tidak menghiraukannya dan kembali ke dalam tanah. Sambil seperti tadi adik-adik, cit, cit, cit. Kemudian terdengar suara burung, cuit, 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 sedang memanggil tikus. Tikus, tikus, di mana kamu? Tikus, cepat keluar dari tanah. Sedang terjadi longsor. Kamu bisa mati tertimbun tanah longsor. Aduh, ada apa burung? Kenapa kamu berteriak-teriak memanggilku? Tikus, ayo cepat pergi dari sini. Tanah longsor sudah terjadi di tebing atas itu. Dan sebentar lagi tanah itu akan jatuh ke sini. Dan kamu bisa tertimbun. Hahaha, ya ampun burung, kamu lupa kalau aku hewan yang bisa hidup di dalam tanah. Jadi tidak masalah kalau tanah itu jatuh ke sini. Aku pasti kuat menahannya. Hei tikus, kamu jangan menyombongkan diri. Di sini sudah tidak ada lagi pohon yang bisa menahan tanah di dataran tinggi seperti ini. Sudahlah burung, kau pulang saja ke rumah barumu. Terima kasih ya sudah mengunjungiku. Baru saja adik-adik, tikus berhenti berbicara. Tiba-tiba terdengar teriakan warga desa yang lain. Longsor! 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 Tikus, cepat lingkarkan tubuhmu membentuk bola. Jangan lupa, kamu harus melindungi kepalamu. Tikus pun mengikuti saran burung adik-adik, sehingga benda-benda yang jatuh bersama longsoran tadi tidak mengenai kepalanya utamanya. Lalu burung memegang dan menggandeng tikus ke tempat yang lebih aman. Tikus, kamu sudah aman di sini. Apakah ada tubuhmu yang terluka? Aku tidak apa-apa burung, terima kasih ya karena kamu mau menolongku tadi dari bencana longsor itu. Iya, sama-sama tikus. Nah, sekarang kamu tahu kan betapa pentingnya keberadaan pohon di dataran tinggi? Akhir cerita, tikus dan burung saat ini hidup dengan lebih baik setelah mengenai longsor. Dan tikus kini pun mulai sadar akan pentingnya pohon dan bahaya longsor. Jadi adik-adik, kalau sekarang adik-adik masih melihat banyak pohon di sekitar kanan kirinya, di rumahnya, itu harus disyukuri dan harus dilestarikan, dijaga. Jangan sampai kemudian ditebang, atau paling tidak kemudian itu menjadi sumber untuk mengalami yang longsor. Itu ya adik-adik, kita harus berhati-hati dan bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa yang memberi kesempatan pada kita untuk hidup berdamai, berdampingan, dan harmonis dengan alam. Itu ya. Nah, sekarang Kak Petro lagi akan meneruskan cerita terakhir yang berjudul kira-kira apa ya? Tadi kan sudah apa ya Kak Pris? Tadi sudah ada punakawan dan bencana gempa bumi. Terus yang kedua ada tikus yang sadar tanah longsor. Yang terakhir ada ikan dan katak siaga banjir. Nah, adik-adik, kalau tadi kan ada si tikus. Tikus suaranya gimana? Cit apa cuit? Cit. Nah, tikus. Gimana suaranya tadi? Cit. Nah, itu suaranya tikus. Nah, sekarang adik-adik kalau ditanya, suaranya katak gimana ya? Wewek, wewek. Ngorek. Nah, itu kalau di Surabaya suaranya ngorek kan gitu ya adik-adik. Tapi kalau di sini kan apa tadi Kak Pris? Wewek, wewek. Nah, itu kata. Kalau kita ngomong ya itu kodok. Ya, adik-adik. Judulnya tadi seperti yang dikatakan Kak Rizky lah. Ikan dan katak siaga banjir. Yuk kita dengarkan. Suatu hari di sebuah